Tapi karena ini percepatan sudutnya 0, maka hasilnya sama dengan 0. Ya. Kemudian H3 jarak 3 itu diketahui juga I-nya dan M-nya. Ini bisa kita dapat dari perhitungannya. Sedangkan untuk H4 yaitu percepatan sudutnya 0 karena percepatan sudutnya 0. Ya, jadi ini kali 0. Jadi yang kita dapat kan cuma H3. Sedangkan untuk mengetahui arahnya gaya-gaya ayah dari inersia, yaitu misalnya di sini resultan pada batang yaitu dia arah ke bawah, maka untuk menyeimbangkannya yaitu gaya inersianya itu dia harus berlawanan arah, tetapi besarnya sama, cuma dia berlawanan arah. Ya. Karena H2-nya sama dengan 0, berarti gaya inersianya itu dia berimpit pada batang 2. Selanjutnya gaya inersia pada batang 3. Ini kita dapat gaya-gaya resultannya. Kemudian dari perhitungan itu kita dapat H3-nya, jaraknya. Kemudian gaya inersianya berlawanan arah tetapi besarannya sama, M3 kali AG. Ya. Demikian pula pada komponen 4 di mana gaya inersianya yaitu dia ke kiri, maka arah resultannya yaitu dia ke kanan, tetapi dengan besarnya yang sama untuk membuat kesetimbangan dinamis pada mekanisme engkol pelunjur. Demikian pula pada mekanisme 4 batang. Untuk menghitung inersianya kita seperti poros engkol, kita hitung dulu kecepatannya. Ini poligon kecepatannya. Kemudian kita hitung percepatannya. Sama seperti yang sebelumnya. Kita tentukan berapa titik beratnya. Titik berat di G2, G3, dan G4. Selanjutnya untuk gaya-gayanya, ya ini diketahui I2 ya. I2 dan M2, I2 dan M3, I4 dan M4. Jadi yang kita dapat dari grafis yang ini ya. Ini yang dari grafis percepatannya kita dapat dari grafis. Ya. Dan percepatan sudutnya ini diketahui semua. Hasil akhirnya yaitu kita dapat untuk batang 2, dia arahnya resultan yaitu ke bawah, sedangkan gaya inersianya yaitu dia berlawanan arahnya ya, dengan jaraknya H2. Jadi H2 didapat dari perhitungan ini. Demikian pula untuk batang 3. Jadi ini MAG-nya. Ini AG diperoleh dari grafis sebelumnya ya. Yang ini grafisnya. Ini AG. Jadi ini dia turun ke bawah, berarti dia ke atas untuk kesetimbangan. Demikian pula ini AG-nya dia 4. Ini AG4, ini AG4-nya ya. Kemudian dia ke bawah untuk kesetimbangan, dia ke atas.
Untuk analisis dinamik seperti sebelumnya, saya katakan bahwa gaya-gaya dinamis itu terdiri dari gaya inersia. Gaya inersia sudah saya jelaskan sebelumnya, ditambah dengan gaya luar. Jadi gaya untuk analisis dinamika itu keseluruhan kita analisis dari gaya-gayanya, baik gaya inersia maupun gaya luarnya. Sebagai contoh di sini engkau peluncur, sebelumnya tidak ada gaya luarnya, jadi kita tambahkan di sini gaya akibat dari gaya pada toraknya. Jadi misalnya ini ada misalnya sebuah mesin atau engine pada mobil, ini ada kompresi, jadi ada tekanan dari bahan bakarnya sehingga membentuk gaya P, ya. Apabila ada gaya luarnya, maka kita langsung tambahkan pada mekanisme poligon kita tadi sebelumnya. Misalnya ini P4. Jadi kita buat persamaan, tambahkan sebelumnya. Jadi P ini gaya luarnya ya. Ditambahkan P4, F4, jadi F4-nya dari sini. Gaya F3-nya, gaya inersia F3 tambah F14 membentuk persamaan. Ya, dari sini kita dapat untuk F2-nya. Jadi F2-nya merupakan penjumlahan dari resultan dari F32 per F2. Jadi ini gaya inersianya, ini gaya pada batang 32. Di mana kita dapat ini resultan ya. Untuk kesetimbangannya berarti dia berlawanan dari resultannya, di mana F12. Jadi torsinya, torsi pada 2 sama dengan T F12 gaya pada batang 12 kali H. Untuk soal-soalnya misalnya ini ya, kita masukkan input data-datanya. Misalnya dia percepatan sudutnya kita dapat 1800 radian per menit. Kita asumsikan bahwa percepatan sudutnya itu sama dengan 0, berarti dalam keadaan konstan ya kecepatan sudutnya. Misalnya kita asumsikan ini dia dapat gaya luar, ini dia menekan toraknya. Di sini kita ketahui jaraknya, panjangnya ini O2B, O2G2. Jadi ini ada jaraknya semua. Jadi ini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa M, massa dan inersia itu kita ketahui dari ini. Kita ketahui sebelumnya. Kemudian BC, BG3 semua ada ininya, datanya ya. Selanjutnya kita buat poligon tertutup untuk kecepatannya. Kita dapatkan, selanjutnya kita lanjut ke percepatannya dengan poligon tertutup seperti contoh sebelumnya. Cuma ini kita ada data-datanya ya. Jadi kita ada skala ini dalam perhitungannya. Nah, ini poligon tertutupnya untuk kecepatannya. Untuk percepatannya. Dari hitungannya tersebut kita dapat gaya-gaya inersianya. Ini M2, M3 dan M4, massanya itu kita ketahui ini. Ini yang kita cari dari perhitungan grafisnya. Ya, kemudian kita dapat nilai-nilainya. Setelah itu kita mengetahui H3-nya, karena H2 dan H4 itu 0. Karena masing-masing percepatan sudutnya itu sama dengan 0. Jadi H2 dan H3 itu diasumsikan 0. Jadi yang kita dapat itu cuma H3-nya. H3 itu inersia 3, percepatan sudut 3 per gaya inersianya F3-nya.
Jadi kita dapat H3 sama dengan 52,2.